Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Adik-adik mahasiswa, sebelumnya saya telah menyampaikan video mengenai standar auditing yang terdiri dari 10 standar, di mana standar tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Namun saat ini, IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, telah melakukan perubahan atas standar tersebut. Perubahan SPAP, di mana yang dulunya terdiri dari 10 standar, sekarang telah berubah. Nah, struktur SPAP yang sebelumnya itu, yang sudah saya sampaikan dalam laporan, 10 standar yang dibagi menjadi 3 kategori standar, itu sudah tidak berlaku lagi. Di mana garis besarnya sebagai berikut, mengatur mengenai standar perikatan, yaitu dibagi 2, perikatan atestasi dan perikatan non-atestasi. Perikatan atestasi terdiri dari audit atas laporan keuangan historis yang menggunakan standar auditing, kemudian pemeriksaan atau examination atas laporan keuangan prospektif yang menggunakan standar untuk perakiraan dan proyeksi keuangan. Kemudian ada juga tipe perikatan atestasi lainnya yang menggunakan standar untuk pelaporan pengendalian intern dan perikatan prosedur yang disepakati bersama. Kemudian terkait dengan perikatan non-atestasi, itu menggunakan standar jasa akuntansi dan review, serta standar jasa konsultasi. Nah, standar ini sudah tidak berlaku lagi. Kemudian telah berubah dan disesuaikan menjadi struktur SPAP yang baru berbasis standar IFAC. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, SPAP tersebut merupakan acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam memberikan jasanya. SPAP tersebut diterbitkan oleh IAPI yang merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang resmi di Indonesia. SPAP berbasis standar IFAC itu terdiri dari kode etik profesi akuntan publik. Di dalamnya ada standar pengendalian mutu, kemudian ada kerangka perikatan assurance. Nah, kerangka perikatan assurance ini terdiri dari standar mengenai audit dan review atas informasi keuangan historis yang terdiri dari standar audit mulai dari SA 200 sampai 800, kemudian ada standar perikatan review atau SPR 2400 sampai 2410. Kemudian untuk assurance lainnya itu diatur dalam standar perikatan assurance atau SPA 3000 sampai 3420. Sedangkan yang jasa terkait non-assurance itu terdapat di standar jasa terkait atau SJT nomor 4400 sampai 4410. Komponen dari standar audit yang terkini, yang pengganti 10 standar tadi, itu menjadi 6. Yang pertama, mengenai prinsip umum dan tanggung jawab auditor atau akuntan publik. Ini diatur dari SA 200 sampai SA 265. Kemudian, penilaian risiko dan respon terhadap risiko yang telah dinilai diatur di SA 300 sampai SA 450. Untuk bukti audit di SA 500 sampai SA 580, penggunaan hasil pekerjaan pihak lain SA 600 sampai SA 620, standar mengenai kesimpulan audit dan pelaporan di SA 700 sampai SA 720, dan area khusus SA 800 sampai SA 810. Jadi standar audit ini mulai dari SA 200 sampai SA 800. Nah, kemudian untuk SA 200 itu sendiri terdiri dari mengenai tujuan dari keseluruhan auditor independen dalam pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Kemudian ada persetujuan bagaimana membuat persetujuan atas ketentuan perikatan audit, pengendalian mutu, dokumentasi audit, tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan, pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab, serta pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal. Nah, sebenarnya kalau melihat dari standar umum yang 10 standar terdahulu, itu kan berisi mengenai standar terhadap auditornya. Setidaknya di sini ada dalam SA 200 dan SA 210 juga.
Kemudian, untuk SA seri 300-an mengenai penilaian risiko dan respon terhadap risiko yang dinilai, ini mengenai perencanaan suatu audit laporan keuangan, pengidentifikasian, materialitas, respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai, pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa, dan pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Nah, SA 300 sampai 400-an ini mengenai penilaian risiko itu kalau di standar audit sebelumnya bisa kita kategorikan di standar pekerjaan lapangan. SA seri 500-an ini mengenai bukti audit karena dalam standar di pekerjaan lapangan pada 10 standar terdahulu itu terdapat bahwa auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten agar bisa mengambil kesimpulan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan. Nah, bukti audit diatur di SA seri 500-an. Bagaimana mempertimbangkan secara spesifik atau unsur pilihan untuk menentukan bukti audit, bagaimana membuat konfirmasi terhadap pihak eksternal, perikatan audit di tahun pertama, kemudian prosedur analitis, sampling audit, dan seterusnya. Ini kaitannya dalam rangka mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Kemudian di SA seri 600-an, penggunaan hasil pekerjaan pihak lain. Di SA 600 mengisi terdiri dari pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup, termasuk pekerjaan auditor komponen. Jadi dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor bisa mengadakan kerjasama dengan pihak lain. Nah, ini diatur di SA 600. SA 610 mengenai penggunaan pekerjaan auditor internal di klien, dan SA 620 mengenai penggunaan pekerjaan pakar auditor. Karena dalam melaksanakan pekerjaan auditnya, auditor boleh meng-hire profesional lain untuk membantu pekerjaan audit dan memberikan jasa assurance. Kemudian di SA 1700-an mengenai kesimpulan audit dan pelaporan. Kalau di standar audit yang terdahulu, ini terdapat di standar pelaporan. Terdiri dari SA 700 mengenai perumusan suatu opini, SA 705 mengenai modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, SA 706 mengenai paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen, SA 710 mengenai informasi komparatif, angka corresponding, dan laporan keuangan komparatif, serta SA 720 mengenai tanggung jawab auditor atas informasi lain. Jadi dalam menyusun laporan audit, auditor itu outputnya adalah memberikan opini terhadap laporan keuangan. Jika opininya tidak standar atau tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka auditor dapat memodifikasi opini tersebut, kemudian juga dapat memberikan paragraf tambahan untuk menekankan pada suatu hal yang informasinya berguna bagi pengambil keputusan. Di SA 800-an mengenai area khusus. SA 800 ini mengenai pertimbangan khusus audit laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus. SA 805 pertimbangan khusus audit, dan 810 mengenai perikatan melaporkan ikhtisar laporan keuangan. Jadi ini untuk area-area khusus dalam proses auditnya. Kemudian selain standar audit atau selain melaksanakan audit, auditor dapat memberikan jasa review. Nah, ketika auditor memberikan jasa review, auditor menggunakan atau mengacu pada standar perikatan review. Standar perikatan review atau SPR ini ada dua, yaitu 2400 mengenai perikatan untuk review atas laporan keuangan, dan SPR 2410 mengenai review atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh auditor independen entitas. Jadi review ini biasanya dilakukan secara interim oleh auditor terhadap laporan keuangan, dan hasilnya itu berupa kesimpulan, bukan opini. Kemudian ada standar perikatan assurance atau SPA. SPA ini terdiri dari 3.000 yang merupakan perikatan assurance selain audit atas review atau review atas informasi keuangan historis. Kemudian di SA 3.400 mengenai pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, 3402 mengenai laporan assurance atas pengendalian pada organisasi jasa,
3420 mengenai perikatan assurance untuk pelaporan atas kompilasi informasi keuangan pro forma yang tercantum dalam prospektus. Nah, jadi kalau ingin memberikan atau melaksanakan perikatan assurance, itu auditor mengacu kepada standar tersebut. Kemudian ada juga standar jasa terkait di standar profesional akuntan publik, yaitu SJT 4400 mengenai perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan. Jadi ini adalah perikatan atas jasa tertentu yang bukan merupakan jasa audit, tapi untuk melaksanakan prosedur yang disepakati untuk informasi keuangan. Dan perikatan kompilasi. Perikatan kompilasi ini adalah jasa yang diberikan oleh auditor untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, adik-adik mahasiswa, standar profesional akuntan publik bagaimana penerapannya? Untuk kategori laporan keuangan yang General Purpose Financial Statement, ini menggunakan SA seri 200 sampai SA seri 700. Nah, ini yang umum dilakukan oleh kantor akuntan publik di Indonesia. Kemudian, untuk yang financial statement dengan tujuan tertentu, yaitu misalnya kita diminta untuk memberikan jasa assurance atas laporan kerangka bertujuan khusus, laporan keuangan tunggal, unsur akun atau pos tertentu, atau hanya ikhtisar laporan keuangannya saja, maka kita bisa menggunakan standar audit seri 800, yang juga menerapkan SA seri 200 sampai seri 700. Nah, ini untuk menerapkan bagaimana standar audit yang digunakan. Tahapan audit dan standar audit kaitannya adalah pada saat penerimaan perikatan, kita mengacu kepada SA 210. Kemudian pada saat proses perencanaan audit, kita mengacu pada SA 300, 315, 320, dan 330. Yang paling banyak adalah ketika kita melaksanakan pekerjaan lapangan atau proses pelaksanaan audit itu sendiri, SA 500-an dan SA 600-an. Kemudian untuk standar pelaporan di SA 700-an dan SA 800-an. Nah, di sini kita dalam penerimaan perikatan dan membuat perencanaan, auditor melakukan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Kemudian, pada saat perencanaan dan menuju pelaksanaan, auditor memberikan respon atas penilaian risiko salah saji material yang telah disusun tadi, dengan melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian detail saldo akun serta pengungkapan. Pada saat pelaporan, auditor melaksanakan evaluasi kecukupan bukti, apakah buktinya sudah cukup untuk memberikan opini, dan mengevaluasi kesalahan penyajian laporan yang ada. Kemudian baru menyusun formulasi opini. Dalam kalimat opini, laporan auditor independen itu mencantumkan kalimat kami mengaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi secara tersurat jelas, pada proses pelaksanaan audit, auditor harus mengacu kepada standar audit yang berlaku. Kemudian saya sedikit menambahkan mengenai pendekatan audit berbasis risiko, di mana di sini auditor harus memiliki sikap skeptisisme dan pertimbangan profesional yang harus diterapkan oleh tim auditnya. Nah, dalam proses audit pendekatan audit berbasis risiko, auditor pertama melakukan identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian pada tiap asersi karena adanya fraud atau kesalahan. Auditor hanya bisa menilai risiko yang mungkin terjadi pada tiap asersi dengan tingkatan high atau tinggi, medium, atau low. Nah, kemudian mengukur risiko audit dengan cara menghitung dengan rumus IR atau inherent risk dikalikan dengan CR atau control risk dan AAR atau acceptable audit risk. Nah, kemudian dari situ auditor menentukan tingkat materialitas. Jika risiko tiap asersinya rendah, maka opininya dapat unmodified opinion atau bisa juga disebut opini standar atau wajar tanpa pengecualian yang kita kenal selama ini. Kemudian, kalau misalnya resiko tiap asersinya itu tinggi atau tidak rendah, maka bisa menggunakan modified opinion, di mana ada beberapa pilihan, misalnya wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. Kemudian, dalam proses audit
pendekatan audit berbasis risiko ini, auditor juga melaksanakan prosedur untuk melakukan permintaan keterangan terkait, melakukan prosedur analitis, dan melakukan observasi dan inspeksi agar bisa menilai risiko dengan akurat. Dan auditor juga harus melakukan pemahaman mengenai lingkungan entitas klien dan pemahaman mengenai pengendalian internal. Nah, di bagian sisi kiri, ini adalah assertion atau asersi yang harus dipenuhi oleh auditor dalam melaksanakan auditnya. Pada tingkat transaksi, auditor harus menjamin asersi occurrence. Occurrence itu adalah keterjadian. Apakah transaksi itu benar-benar terjadi atau tidak. Kemudian completeness, yaitu kelengkapan mengenai bukti audit, dan accuracy. Accuracy itu adalah keakuratan, cut off, untuk periode tertentu, dan classification, bahwa transaksi itu sudah diklasifikasikan dengan benar. Kemudian pada tingkat saldo atau account balance, asersi yang harus dipenuhi adalah eksistensi atau keberadaan dari akun tersebut, kemudian completeness, bahwa kelengkapan terhadap pencatatan atas akun tersebut telah dilaksanakan, valuation dan allocation, penilaian dan alokasi atas saldo akun tersebut sudah bisa terjamin. Kemudian right and obligation, menjamin hak dan kewajiban atas akun tersebut bagi entitas klien. Sedangkan untuk disclosure atau pengungkapan, asersi yang harus dipenuhi oleh yang harus dicari oleh auditor adalah menilai mengenai occurrence, keterjadian, right and obligation, hak dan kewajiban. Kemudian juga ada completeness, accuracy dan valuation, dan yang terakhir adalah classification dan understandability. Untuk disclosure and understandability ini sangat penting, karena apa yang diungkapkan oleh klien di dalam laporan keuangannya itu harus dapat dipahami oleh pembaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bahan-bahan yang tadi saya sampaikan itu saya peroleh dari hasil training dengan Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi materi ini adalah materi dari IAP yang merupakan hanya ringkasan dari SPAP yang sudah diterbitkan atau disahkan oleh IAP. Untuk lebih jelasnya mengenai standar audit secara detail, adik-adik mahasiswa dapat mendownload di websitenya iap.or.id. Linknya akan saya tulis di pin komen bawah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.